Oke, shalom. Kurang semangat. Shalom. Selamat pagi. Hilang lagi. Oke. God is good. All the time. Allah itu baik. Selamanya. Haleluya. Bagi kemuliaan untuk Bapa kita di surga. Haleluya. Saya puji syukur kami naikkan hanya bagimu. Oke, selamat pagi, selamat bertemu, selamat beribadah sekali lagi untuk jemaat Tuhan yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini untuk mengadakan bersama-sama dalam ibadah bersemuka. Dan selamat pagi, selamat beribadah juga untuk jemaat Tuhan yang menonton secara live streaming pada pagi hari ini. Dimanapun kita berada, kita yakin dan percaya Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita. Oke, memberikan kita semangat untuk memuji, menyembah dan berdoa kepada Tuhan. Oke, untuk tidak membuang masa, mari saya ajak jemaat Tuhan untuk berdiri bersama. Kita akan naikkan doa syafaat kita bersama-sama pada pagi hari ini. Bebaskan hati kita, bebaskan roh kita untuk menyembah pada pagi hari ini. Haleluya Yesus. Sebelum kita masuk dalam doa, saya rindu membawa kita menaikkan satu pujian penyembahan suci dan kudus dan hati kami Tuhan. Haleluya Yesus. Kita naikkan pujian ini sebagai doa kita bersama. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Puji Roh-Mu, ku serahkan
ada Allah lain, hanya Engkau yang kami sembah Tuhan. Engkau adalah Tuhan Allah kami, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, Allah yang tidak berubah kuasanya dahulu, sekarang dan selama-lamanya. Haleluya Yesus. Kami mengundang Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami pada saat ini. Berkaryalah Roh Kudus di tengah jemaat dalam hati kami pada saat pagi hari ini Tuhan. Kami rindu mendengar suara-Mu Yesus. Kami rindu melihat perkembangan terjadi pribadi lepas pribadi dalam kehidupan kami ya Tuhan. Haleluya Yesus. Diberkatilah anak Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Diberkatilah anak Tuhan yang mengambil pelayanan pada pagi hari ini. Diberkatilah hamba Tuhan yang menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Bapa di surga. Allah Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti mana kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada segala yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini atas kesempatan yang ada, kesempatan yang indah pada pagi hari ini di mana kami dapat berkumpul sekali lagi di rumah-Mu Tuhan, untuk memuji, untuk menyembah, mendengar firman-Mu, bahkan menaikkan doa-doa kami pada pagi hari ini. Terlebih Tuhan, kami mohon pengampunan daripada-Mu Yesus atas segala dosa dan pelanggaran dalam kehidupan kami ya Tuhan. Suci dan kuduskan hati kami Tuhan, layakkan kami menaikkan setiap doa-doa kami pada pagi hari ini Bapa. Haleluya Yesus, ini kami Tuhan. Jika ada yang datang dari kelemahan tubuh pada saat ini, kami bilankan kesembuhan terjadi ya Bapa. Sakit penyakit yang mengikat, yang membuat kami terpaksa makan obat setiap hari, nama Yesus kami putuskan semua itu. Jika sakit penyakit itu oleh karena keturunan, kami putuskan semua itu Tuhan. Tidak ada yang menular dalam keturunan kami lagi Bapa. Anak-anak Tuhan yang hadir pada pagi hari ini, dengarlah, dengarlah. Aku datang membawa keselamatan bagi. Aku datang membawa kesembuhan bagimu. Aku Allah-Mu yang tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Haleluya Yesus. Sambut kehadiran Yesus dengan penuh sukacita. Bukalah hatimu, bukalah hatimu. Yesus ada di tengah-tengah kita pada saat pagi hari ini. Yesus mengasihi kita. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Oh, thank you God Jesus. Oh, haleluya.
Tuhan, kesembuhan, pemulihan daripada Yesus. Kesembuhan terjadi bagi jemaat Tuhan yang ada di Pohon Batu. Yakin dan percayalah, yakin dan percayalah, Yesus pasti akan menyembuhkanmu. Yesus pasti akan menguatkanmu. Yesus pasti akan memenangkan dalam setiap persoalan kehidupanmu. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami siap Tuhan mendengar suara-Mu dalam pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Berbisik dan berbicara ya Tuhan. Roh Kudus melalui. Haleluya Yesus, atas kasih-Mu Tuhan yang sentiasa mengasihi kami. Kasih-Mu yang tidak pernah berubah, yang sentiasa ada bersama dengan kami di setiap musim kehidupan kami. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami yakin dan percaya Engkau adalah Tuhan Allah kami, yang telah membangkitkan Lazarus daripada kematian, yang telah mencerahkan mata orang yang buta, yang telah memulihkan orang yang lumpuh 2000 tahun yang lalu. Dan Engkau adalah Allah yang kami sembah hingga pada hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau adalah pribadi yang sama yang kami sembah, dan pasti akan menyembuhkan, memenangkan kami pada hari ini. Percaya dan yakin dalam hati kita, Yesus adalah Tuhan dan Selamat kita yang luar biasa. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Pada pagi hari Tuhan, kami sangat bersyukur karena kami dapat bersama pada pagi hari ini mengangkat doa-doa kami dan doa syafaat kami pada pagi hari ini. Kami mendoakan khusus untuk jemaat Tuhan yang berada di Pohon Batu pada saat ini Bapa. Dimanapun keberadaan mereka Tuhan, baik yang sedang bekerja, yang di rumah, bahkan dimanapun mereka Tuhan, baik dalam kelemahan tubuh dan keadaan apapun mereka pada saat ini. Roh Kudus yang melawati mereka, memelihara kami Tuhan, dan ajar kami untuk terus memelihara iman kami, agar iman kami terus bertumbuh dalam Engkau Tuhan, tidak akan goyah, tidak akan bercacat celah hingga akhir hidup kami ya Tuhan. Itulah kerinduan hati kami Tuhan, itulah kerinduan hati kami sebagai anak-anak Tuhan, sebab kami tidak mau ketinggalan di saat pengangkatan terjadi Bapa. Kami rindu menjadi salah satu daripada anak-anak Tuhan yang diangkat pada saat itu ya Bapa. Haleluya Yesus. Tuhan, pada pagi hari ini kami tidak putus-putus mendoakan hal pembangunan Retreat Center yang diadakan di tempat ini Bapa. Kami bersatu dalam roh, kami dalam iman percaya kami pada pagi hari ini Bapa. Kami serahkan proyek pembangunan ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Dialah Roh Kudus yang akan memimpin dari awal hingga akhir. Kami yakin dan percaya Yesus. Apabila masa-Mu terjadi ya Bapa, tidak ada suatu kuasa pun yang dapat menutup itu ya Bapa. Apabila Engkau telah memulakannya ya Tuhan, tidak ada satu kuasa pun yang dapat menghentikan semua itu ya Bapa. Kami percaya dan kami yakin masa dan waktu-Mu Tuhan adalah yang lebih indah, jauh lebih indah daripada apa yang kami fikirkan ya Bapa. Berkati setiap anak-anak tangan-tangan Tuhan yang telah memberi, baik dari segi keuangan bahkan tenaga sekalipun dalam pembangunan ini Bapa. Diberkati anak-anak Tuhan dan diberikan kerinduan dalam hati kami jemaat Tuhan untuk menolong dalam pekerjaan ini juga di Bapa. Dalam kontraktor yang membangunkan proyek ini Bapa, Engkau juga menjaga, melindungi mereka, dijauhkan daripada segala bahaya dan malapetaka ya Bapa. Anak-anak Tuhan yang dalam EJK pembangunan juga Tuhan, kami serahkan dengan Tuhan. Tuhan akan memberikan mereka hikmat pada sana anak kami melakukan tugas mereka. Kami mendoakan khusus buat ikan Raymond juga ya Bapa. Tuhan akan memberikan dia kesehatan, kesembuhan yang total ya Bapa. Agar dengan kesehatan yang ada padanya Tuhan sebagai pengurus pembangunan tempat ini, dia dapat memantau semua tugas dengan penuh baik dan penuh sukacita daripada Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan setiap pemimpin yang ada di gereja kami pada saat ini Bapa, baik dalam umum, dalam wira, dalam wanita, dalam PMM, akan dalam PKK sekalipun Tuhan. Engkau pakai setiap anak-anak-Mu Tuhan, sebab kami yakin percaya Tuhan, setiap anak-anak Tuhan telah diangkat, yang telah memegang sejawatan yang ada pada pagi hari ini bukan akan datang. Semua itu Tuhan, Engkau telah melihat dan mengenal pribadi mereka ya Bapa. Ajar kami untuk melayani Engkau dengan penuh kerendahan hati. Ajar kami untuk melayani Engkau dengan penuh kerelaan ya Bapa. Terima
Terima kasih Tuhan karena kasih-Mu ya Bapa. Kami bersyukur hingga pada hari ini. Kami bersyukur untuk keluarga-keluarga yang ada di tempat ini ya Bapa. Kami berdoakan khusus juga Tuhan buat hamba-hamba-Mu Tuhan. Kami berdoakan khusus buat pelayanan Pastor Joey dan keluarga di tempat ini Bapa. Kami bersyukur Tuhan karena kasih-Mu keluarga yang dapat memimpin kami di tempat ini. Dan masuk tahun ini adalah tahun yang ke-8 mereka berada di sini Bapa. Dan berkatilah mereka Tuhan dengan setiap pelayanan yang mereka telah lakukan di tempat ini. Dan dalam persekolahan anak-anak mereka, dalam apapun yang mereka rencanakan dalam kehidupan keluarga mereka ya Bapa, semuanya pasti berjaya karena kami yakin berjaya Tuhan. Mereka adalah hamba-Mu yang taat dan setia dalam Engkau ya Bapa. Diberkatilah mereka dalam setiap keperluan mereka, agar mereka tidak merasa kekurangan sedikit apapun ya Bapa. Itu juga Tuhan kami berdoa khusus buat setiap hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada di seluruh pelosok dunia ini Bapa. Baik misioneri, baik penginjil, bahkan hamba-hamba-Mu Tuhan sebagai pastor sepenuh masa. Engkau pakai mereka ya Bapa. Biar lewat hamba-hamba-Mu ini Tuhan ramai jiwa-jiwa yang dimenangkan di akhir zaman ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah anak-anak Tuhan. Diberkatilah. Haleluya Yesus, kami naikkan. Kami angkat sekali lagi negara kami Malaysia, bahkan setiap pemimpin-pemimpin yang ada di negara kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Engkau pakai mereka Bapa sesuai dengan kehendak-Mu. Kami yakin dan percaya Yesus, walaupun ramai di antara mereka antara suku-suku bangsa yang mengenal kasih-Mu, tapi Tuhan kami yakin dan percaya tak ada mustahil bagi-Mu. Roh Kudus akan menjamah hati mereka ya Bapa, agar mereka menjadi pemimpin yang adil, yang takut akan Yesus. Haleluya Yesus. Keadaan dunia pada saat itu juga Tuhan, di mana terjadi peperangan, dimanapun anak-anak Tuhan berada, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang melindungi. Dalam nama Yesus terjadi pemulihan bagi dunia, terjadi pemulihan bagi negara kami, terjadi pemulihan bagi gereja-gereja-Mu Tuhan, terjadi pemulihan bagi pribadi-pribadi anak-anak Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Anak-anak yatim piatu, anak para janda yang dalam kekurangan juga Tuhan berkati mereka. Seperti mana Tuhan memberkati kami pada hari ini. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kami serahkan ibadah raya kami dimanapun berada pada pagi hari ini, dimanapun gereja-gereja Tuhan yang mengadakan ibadah raya pada pagi hari ini. Kami serahkan, kami angkat ke tengah Tuhan. Kau pakai setiap pribadi yang melayani Tuhan, baik dalam pujian penyembahan, para pemusik dan kan hamba yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Engkau akan mengurapi mereka dengan luar biasa Tuhan. Biar berkat-berkat terus mengalir melalui pelayanan mereka pada hari ini Tuhan. Kami pulang dengan penuh berkat dan sejahtera, tidak pulang dengan sia-sia pada pagi hari ini Bapa. Terima kasih Yesus karena kasih-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah raya kami dari awal hingga akhir dalam tangan-Mu. Dan hadirlah Roh Kudus tengah kami, berkarya Tuhan di tengah-tengah kami. Ini segala puji syukur dan hormat kami naikkan di dalam dan di atas nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamatkan hidup kami. Ucap syukur atas semuanya. Haleluya. Amin. Kita akan teruskan cara kita dengan pembacaan ayat yang akan dibawa oleh anak kita Angela dan Yeskel. Oke, dipersilakan. Shalom. Selamat pagi semua. Mari kita buka Yoel 1 pasal 1 ayat 15 hingga ayat 20. Wahai hari itu, sungguh hari Tuhan sudah dekat, datangnya sebagai pemusnahan dari Yang Maha Kuasa. Bukakan di depan mata kita, sudah banyak makanan sukaria dan sorak-sorai dari rumah Allah kita. Biji-bijian menjadi kering di dalam tanah, lumbung-lumbung sudah licin tanah, renggian sudah runtuh, sebab
gandum sudah habis, bertambah mengeluarnya hewan dan tempat kawan-kawan lembu, sebab tidak ada lagi padang rumput baginya. Juga kawan kambing dan domba terkejut kepadamu, ya Tuhan. Aku berseru, sebab api telah memakan habis tanah gembala di padang gurun, dan nyala api telah menghanguskan segala pohon di padang. Juga binatang-binatang di padang menjerit karena rindu padamu, sebab wadi telah kering dan api pun telah memakan habis. Amin. Pembacaan ayat yang kedua terdapat di dalam Ibrani 5 ayat 1 hingga 10. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan, yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa bukan saja bagi umat tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, Anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Sekian. Ya, shalom semuanya. Sekali lagi, shalom semuanya. Puji Tuhan kita dapat hadir pada hari ini, dan saya ingin menjemput kita untuk berdiri. Pada pagi hari ini kita ingin memuji Tuhan kita ingin menyembah Tuhan kita atas segala kebaikannya dalam kehidupan kita. Mari kita angkatkan Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Bersama
Haleluya, segala pujian dan sorak bagi Tuhan kita. Kita ingin terus menyembah Dia, kita ingin terus memuji Dia, kita angkatkan seindahnya pelangi seterangnya bintang. Terang
dan sebentar lagi kita akan menjalankan tanggung persembahan, dan saya meminta adegan Abai untuk mendoakan untuk tanggung persembahan kita. Mari kita mengucap syukur pada Tuhan karena Dia telah memberkati kita, memberi kita kesehatan yang baik, sehingga kita dapat menjalankan tugas-tugas yang Dia amanatkan untuk kehidupan kita. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, Bapa kami yang kami kasihi dan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih di atas kesehatan, penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami dapat hidup dan memuliakan nama Tuhan pada hari ini. Bapa, kami datang ke hadirat-Mu, kami ingin memberi untuk membantu pekerjaan Tuhan dan melancarkan pekerjaan-Mu di gereja ini dan dimanapun. Tuhan, kami serahkan tangan-tangan yang akan memberi, yang belum sempat memberi. Tuhan memberkati kami di dalam usaha, di dalam kehidupan kami, kesehatan kami serah dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa anugerah Tuhan senantiasa melindungi kami, membungkusi kami dimanapun kami pergi, Bapa. Terima kasih, Bapa. Berkati anak-anak-Mu yang menjalankan keuangan ini. Beri kami kebijaksanaan untuk mengatur keuangan ini sesuai menuruti kehendak Tuhan. Ya Bapak, berkati semua pemimpin-pemimpin gereja yang akan menjalankan keuangan ini, dan beri kami bijak berpikir dan melakukan perjalanan keuangan ini sesuai menuruti pimpinan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan dalam tangan Tuhan setiap diri kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, saya ingin membawa kita angkatkan bersama-mu Tuhan. Kekuatan di jiwa
besar bagi kami Tuhan. Oh Yesus, terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau, dimuliakan Engkau Yesus. Oh kami rindu Engkau Yesus, kami rindu Engkau Tuhan, penuhi kami. Oh penuhi kami Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan, dan fokus kami hanya kepada Engkau Yesus pada saat ini. Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak dipuja Yesus. Haleluya. Hadiratmu terus penuhi kami ya Bapa. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Inilah pujian dan penyembahan kami hanya kepada Engkau Yesus. Haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Baik, selamat pagi, shalom dan salam sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus. Harap dalam keadaan sehat sejahtera, dalam keseimbangan kesehatan, baik secara tubuh dan juga secara rohani. Pada pagi hari ini, saya akan membawa kita tentang firman Tuhan mengenai sifat seorang pemimpin rohani. Oleh sebab tidak lama lagi akan ada pemilihan dan ada sudah yang melaksanakannya, dan ini patut untuk kita pelajari dan menjadi suatu peringatan buat kita. Baiklah, sebelum itu saya akan bukan promosi untuk mau jual, tetapi saya akan menyampaikan atau memberi suatu pemberitahuan bagi kita tentang perlembagaan buku Yesaya. Apa ini buku perlembagaan Yesaya Sabah? Ini catatan terbaru. Jadi dalam catatan ini ada juga keterlibatan kami pada waktu itu. Dengan maksud adalah sebagai seorang hamba Tuhan adalah telah ditetapkan atau dipilih oleh Tuhan. Pertama saya menyatakan waktu hadir di Pohon Batu, saya tidak tahu di mana ini gereja. Saya tidak tahu siapa mereka atau jamaah Tuhan. Justru kata itu, kehadiran seorang hamba Tuhan adalah untuk menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan isi hati Tuhan, agar jemaat Tuhan tetap kuat teguh, sepertilah dalam moto Yesaya di Pohon Batu, dan juga agar tetap setia kepada Tuhan dan bukan menjadi seorang pemberontak kepada Tuhan. Sebagai seorang hamba Tuhan, saya tidak pernah membuat sesuatu perubahan terhadap firman Tuhan. Kalau firman Tuhan katakan itu saya kata jujur, karena saya hadir di sini bukan untuk bekerja cari nafkah. Saya hadir sebagai seorang hamba Tuhan adalah untuk pelayanan Tuhan.
Kalau saya cari kelebihan, pasti saya buat bisnis, sekurang-kurang bisnis online, betul kan tidak? Tapi kamu memang paham siapa saya. Sebagai seorang hamba Tuhan yang menurut firman Tuhan adalah saya tidak sewenang-wenang untuk membuat sesuatu selain saya berpegang pada buku Yesaya. Nanti akan datang saya akan bawa juga tunjukkan satu buku ini. Dengan arti setiap gereja harus ikut, harus patuh. Dalam setiap organisasi, jabatan apapun, kalau kita katakan kementerian apapun, pasti ikut perlembagaan. Jadi saya dengan rendah hati, saya melayani Tuhan ikut perlembagaan saya, bukan ikut suka-suka hati saya. Oke, sebagai seorang pemimpin, kita harus menyatakan sifat kita kepada Tuhan. Jadi dalam tema kita pada pagi hari ini adalah berarti ada sifat seorang pemimpin yang bukan Tuhan, sekalipun dalam gereja Tuhan, sekalipun dalam gereja. Mari kita membaca di dalam kitab Keluaran 18 ayat 21 hingga 25. Firman Tuhan berkata, di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengajaran suami. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa-bangsa. Maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu. Tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaan dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya. Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu dan dilakukannya segala yang dikatakannya. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu. Menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan 10 orang. Latar belakang daripada cerita ini, di mana Musa telah ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Namun di dalam mengendali pimpinannya atau di dalam kepemimpinannya juga, dia tidak boleh ada kemampuan dan tidak ada kekuatan. Sekalipun dia ditetapkan, disitulah perlu ada wujudnya pembantu atau pemimpin yang lain. Di mana saya katakan pada bulan yang lalu bahwa salah satu pemimpin terkenal di belakang Musa adalah mertuanya, Yitro. Karena pada waktu itu saudara, dia melihat Musa dengan kelelahan, dikatakan sampai dari pagi sampai petang orang-orang Israel duduk mendengar Musa. Tetapi apakah mereka mendengar dengan baik? Karena pimpinan Musa tidak fokus kepada kelompok-kelompok tertentu. Sehingga apa yang telah dikatakan oleh Yitro atau mertua Musa, lebih baik engkau begini. Apa itu? Lebih baik engkau memilih pemimpin. Tetapi pemimpin yang mana satu? Bukan main-main memimpin. Kalau pimpinan Tuhan, kalau memimpin jemaat Tuhan, kalau memimpin keluarga itu oke saja lah, masing-masing punya keluarga. Tetapi memimpin gereja sebagai seorang hamba Tuhan tidak akan memimpin sewenang-wenang, bukan dengan sesuka hati, bukan dengan
kemauan keinginan sendiri. Tetapi dari kata-kata pun patut dinilai oleh pimpinannya. Oleh sebab itu, sebagai satu tidak balas gereja Tuhan, kehadiran kita di gereja, apakah melihat Tuhan atau melihat pemimpinnya? Disitulah banyak kegagalan, keruntuhan, kejatuhan, kerohanian pemimpin sekalipun, bahkan sekaligus gereja Tuhan, karena hanya melihat pemimpin. Hai jemaat Tuhan, perlakukanlah hamba Tuhan sebagai hamba Tuhan, bukan sebagai musuh. Karena Yesus berkata, aku telah memilih mereka, aku menempatkan mereka di tengah-tengah serigala yang buas. Ada juga serigala yang tidak puas. Mungkin ada serigala yang sudah hilang gigi, walaupun nampaknya ganas. Saudara, di mana kita belajar kepada Yitro? Dia memberi tunjuk ajar dan nasihat kepada Musa. Apa yang Musa respon? Dengar. Sebagai hamba Tuhan juga seperti itu. Kalau ada pimpinan yang lain minta pendapat, saya bagi menurut pelembagaan ISAID dan juga Alkitab. Saya tidak buat kesenangan saya sendiri. Kalau saya melayani dengan kepentingan diri saya sendiri, saya mungkin beberapa bulan saja. Oke? Yitro katakan jangan memimpin seorang diri. Justru Musa tetap dipilih oleh Tuhan. Tetapi dalam community sebagai manusia harus dipimpin juga ada pembantunya. Kalau memimpin seorang diri, kata Yitro, akibatnya ada keberatan, betul kan? Ada kesulitan. Kalau kesulitan kita memimpin community, keluarga, hanya mungkin dalam keluarga itu bilangan 5 atau mungkin paling ramai pun 10 orang. Sudah berkata, matilah. Tetapi sebagai seorang pemimpin, hamba Tuhan seperti Musa, dia bukan memimpin satu keluarga, satu bangsa. Dalam tafsiran mengatakan bahwa bangsa yang dipimpin oleh Musa ketika itu keluar daripada Mesir seramai 1,5 juta, itu dewasa. 1,5 juta bukan uang, orang. Bayangkan. Lalu disitulah mertuanya telah memberi nasihat dan pengajaran. Lalu diperhatikan di sini bagaimana respon Musa terhadap nasihat mertuanya. Dia tidak mempertahan karena tidak perlu saya pilih karena saya dipilih Tuhan, Bah. Musa tidak seperti itu. Dia mengakui kelemahan. Kenapa kelemahan dia terjadi? Karena dia melihat Yitro melihat bahwa Musa begitu lelah, penat. Musa mendengar nasihat mertuanya. Dia mengajar ketetapan tugasnya. Kalaulah mungkin hamba Tuhan mengajar seorang bisnis itu sudah lari. Dia punya misi. Lebih baik saya seorang bisnismen, betul gak? Tetapi saya bisnismen di hadapan Tuhan. Mau memperkayakan jemaat karena membawa Injil kepada pribadi. Sampai hari ini saya tidak punya uang yang banyak, tapi diberkati Tuhan daripada pribadi-pribadi jemaat Tuhan. Musa bijaksana. Apa kebijaksanaan Musa? Dia memilih pembantu. Oke. Seterusnya di sini pemimpin menurut Keluaran yang kita baca sebentar tadi. Di dalam ayat 21 dan 22 menyatakan pemimpin menurut pembacaan kita tidak lari, dan garis bawahi dalam Alkitab cakap lama dalam pemimpin seorang yang cakap mengajar.
bukan cakap membawa. Oke. Yang kedua, takut akan Allah. Berarti dia pemimpin yang dipercayai atau pemimpin yang percaya kepada Tuhan. Yang ketiga, dapat dipercayai. Di gereja sekalipun banyak pemimpin tidak dipercayai. Kenapa? Tidak takut kepada Tuhan. Yang keempat, benci atau tidak suka kepada suap. Ini sekarang politik rasuah. Kalau saya rasuah dibilang saya tangkap, Pak. Itu duniawi. Yang kelima, suka membantu. Inilah pemimpin menurut dalam pemecahan kita. Dia suka bantu. Bukan suka komen. Bantu. Apalagi suka memberi kerjasama. Kalau adalah pemimpin, menurut keluaran ini, mereka bekerja sama. Disitulah Musa mempraktikkan. Dia mengangkat pemimpin kepada 1.500, 150, mungkin juga kepada 5 orang. Itu kepentingan fungsi sebagai kerjasama. Jangan pula berpikir jatuh dan bangunnya satu-satu gereja itu pastor yang salah. Itu hamba Tuhan semua punya salah. Kalau ada berkata kita seperti itu, saya mau tes. Jangan kamu ambil pastor selama 5 tahun. Apakah jadian dia kita tunggu? Lebih bahaya. Sedangkan ada hamba Tuhan berterus. Ada 2 jenis pemimpin. Pemimpin duniawi itu pemimpin pertama. Dalam Matius 4 ayat 8. Dan iblis membawa Yesus pula ke atas gunungnya sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dia berkata, lihatlah, bantang-bantang Tuhan menciptakan langit dan bumi. Lalu Yesus berkata, lihatlah. Bukankah ini berbicara tentang kesombongan? Pemimpin duniawi bersifat tidak takut kepada Tuhan. Hanya memerintah dan menaruh kuasa atas pengikutnya. Kau buat ini, kau buat itu, saya duduk. Apakah itu pemimpin yang baik atau pemimpin rohani? Yang ketiga adalah sifat pemimpin duniawi hanya meninggikan diri dan penting diri sendiri. Kau rugi, saya untung. Ini duniawi punya mentality. Yang keempat adalah ditolak oleh Yesus. Kata Yesus kepada iblis di dalam Injil Matius 4, enyahlah iblis. Karena di dalam hal itu iblis mencoba Yesus dengan apa sekalipun, Yesus tidak dipengaruhi oleh iblis. Karena Yesus tetap Tuhan, iblis tetap iblis. Yang kedua, jenis pemimpin yang kedua adalah pemimpin rohani. Dalam Injil Markus 10 ayat 43-44. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah, garis bawahi, hendaklah ia menjadi pelayan. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semua. Pemimpin dunia adalah menjadi bos. Bosku. Sikap pemimpin rohani adalah sebagai pelayan yang dimaksudkan oleh Yesus. Karena pelayan itu adalah melaksanakan tugas menurut pimpinannya, menurut tauke, menurut majikan, menurut bosnya. Lalu kita sebagai orang Kristen, orang percaya,
Maafkan saya istilah ini. Tuhan kita, bos adalah Yesus. Yang kedua, tidak mementingkan diri sendiri, tetapi mementingkan pekerjaan Tuhan. Punya alasan. Alasan semua orang ada. Tidak mementingkan dan sesuka hati memajukan jemaah secara duniawi. Di sini lagi istilah memajukan jemaah secara duniawi membuatkan gereja tidak akan maju. Saya lihat dan saya mendengar kemajuan gereja itu adalah terletak kepada bagaimana jemaah itu percaya kepada Tuhan. Lalu saya kongsi dengan seorang pemimpin hari-hari yang lalu. Kalau domba itu liar, domba itu lari, itu karena makanan di dalam tidak enak. Itu karena pagarnya mungkin putus, atau pengembalanya penjaga domba itu tidak bagi belayan yang baik. Yang kelima adalah melayani dengan rendah hati. Sikap pemimpin rohani mendalamkan atau mempertajamkan pengetahuan tentang Kristus. Saya mau mendorong bagi kita semua. Kadang-kadang ada yang memprioritaskan doa sebagai suatu keutamaan hidup. Tidak salah. Karena itulah yang diajarkan Yesus. Ibadah juga penting. Tapi bagi kita sebagai orang percaya terpenting adalah firman Tuhan. Banyak pemimpin atau jamaat terpesong karena hanya menggunakan akal pikir, tidak mengasah, tidak mempertajamkan pikiran daripada firman Tuhan. Dan pemimpin Tuhan ini adalah menghasilkan pertumbuhan dalam pemimpin. Puji Tuhan. Haleluya. Ada seorang hamba Tuhan yang kenal, saya dapati ini daripada FB. Jangan jadi pemimpin yang hanya mendapat pengikut, tetapi jadilah pemimpin yang membentuk pemimpin. Bagaimana seorang pemimpin banyak pengikut kalau kau jadi pemimpin beginikah gaya kau? Hancur. Ya kan? Inilah intipati yang kita belajar pagi hari ini. Ada banyak, tapi saya akan memetik 3 sifat yang diperlukan bagi seorang pemimpin rohani. Yang pertama, ada kerendahan hati. Saya melihat dan mendengar, bahkan meneliti kerendahan hati ini adalah ibu segala sifat. Sekali lagi, kerendahan hati adalah ibu segala sifat. Dalam Injil Lukas 22 ayat 26, saya ingin mengupas sebenarnya ini Lukas 22 ayat 26, tapi mungkin akan datang. Tetapi kamu tidaklah demikian. Melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Kalau di dalam Markus tadi adalah kamu pemimpin hendaklah sebagai pelayan dan sebagai hamba. Tetapi di sini Yesus berkata, kalau sebagai seorang pemimpin hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Maksud di sini paling muda. Kadang-kadang itu ciri-ciri kesombongan. Bilang saya masih baru, saya masih muda, ini
Tapi kalau hal-hal lain dia nomor satu. Macam mana ini? Paling mudah dengan maksud adalah suka mendengar. Lihatlah kamu punya anak-anak. Ada satu anak yang istri saya jaga, anak buah istri saya. Dia cepat marah, tapi cepat baik. Itu yang saya nampak. Baru saya kata sama istri saya, inilah sifat anak. Dia cepat suka, juga dia cepat tidak suka. Tetapi kalau kita melihat dasar daripada sifat paling mudah ini adalah suka mendengar, suka belajar, suka mengikuti. Pelayan, dia sanggup. Pelayan kalau di restoran dia lagi lebih awal daripada dia punya majikan. Dia ikut arahan, dia tunduk. Kalau tidak, potong gaji. Kalau di satu negara lewat 5 menit potong 1 hari gaji. Di Labuan ada kan? Tapi ada satu negara di Asia negara lewat 5 menit tidak masuk kerja potong 1 hari gaji. Tidak hadir 1 hari potong 3 hari. Oke, itu maksud kedua yang dimaksudkan oleh Yesus. Memimpin dengan kerendahan hati adalah menaruh kepastian bahwa Tuhan menempatkan dia di dalam jawatan itu atau tugas itu. Rupa-rupanya kenapa Anda dipilih? Karena Tuhanlah yang menetapkan. Tetapi pasti harus dikoreksi oleh jemaah. Syukur tidak lama lagi kita ke bulan April. Harap ini dipenuhi. Saya melihat ruangan hari ini memang padat lah. Ini kali baru padat. Kebanyakan kita sudah divaksin. Jadi menyentuh sedikit lah. Malas saya mau cerita karena vaksin ini sebenarnya. Tapi jangan satu-satu alasan tidak hadir ke gereja karena takut. Tapi sudah divaksin. Itu saya katakan alasan malas saja. Oke? Yang kedua di sini kerendahan hati adalah bukan pemegang kuasa mutlak. Berarti kalau dia ketua bukan inilah yang saya buat. Kan? Yang ketiga tidak mencari upah atau penghargaan. Mungkin kalau secara duniawi saya mungkin Datuk Sri sudah. Kan? Oke, yang keempat adalah menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Ini sesuatu yang positif. Yang kedua, sifat bagi seorang pemimpin rohani adalah ada penguasaan diri. Penguasaan diri ini ditunjangi atau berbicara tentang kesabaran. Titus 1 ayat 8, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri. Memimpin dengan penguasaan diri adalah mengasingkan masa untuk Tuhan dan menyelidiki firman Tuhan. Berapa banyak kali kita makan? Mungkin habis sudah kita makan dalam 1 bulan jenis-jenis makanan menu di Labuan, ya kan? Tidak salah. Oke, pasti tidak salah. Dan itu konteks jasmani. Tapi dari segi rohani, bagaimana ini? Satu-satunya makanan penguasaan diri menjadi sifat seorang pemimpin adalah firman Tuhan.
Tidak perlu goreng, tidak perlu apa semua campur-campur di sana sampai apa? Hidup pun sedap. Firman Tuhan tidak dipengaruhi oleh siapa-siapa. Penguasaan diri ini juga berbicara tentang tidak mengabaikan atau tidak melalaikan tugas dan tanggung jawab terhadap keluarga, pribadi, jemaat. Berarti ini berkait rapat dengan pribadi, pemimpin yang bersifat ada penguasaan diri. Yang ketiga, oke? Sifat-sifat seorang pemimpin yang rohani adalah ada penyerahan diri kepada Tuhan. Dalam 2 Korintus 7 ayat 6, tetapi Allah yang menghiburkan orang yang rendah hati telah menghiburkan kami dengan kedatangan Titus. Berarti orang melihat Titus atau jemaat melihat Titus dengan dihibur apabila dia datang. Kenapa? Karena mereka melihat hidup Titus dalam gambaran Tuhan. Apakah seorang pemimpin boleh mencerminkan Tuhan di dalam hidupnya? Boleh. Dengan sebab apa? Dengan alasan apa? Ada penyerahan kepada Tuhan. Mengapa? Jika kita ada penyerahan kepada Tuhan, kita tetap kuat di dalam Tuhan. Sekalipun COVID-19. COVID datang baru 2020. Berjuta juga lah orang meninggal. Tapi sebelum itu berapa juta orang meninggal. Lalu, apatah lagi sekarang terjadi perang di kedua negara yang bergolak, ada krisis konflik. Kita melihat, marilah kita tetap kuat di hadapan Tuhan. Yang kedua, kenapa kita ada penyerahan kepada Tuhan? Kita harus percaya Tuhan memberi kemenangan. Tabah menghadapi segala sesuatu. Jika saya berkata, apakah selama ini Allah tidak tabah? Itu berarti Anda tidak ada penguasaan diri. Tidak ada penyerahan diri kepada Tuhan. Orang yang menyerah kepada Tuhan adalah tidak merasa kecewa, tetapi keterkilanan. Ini istilah baru ini kan, atau lebih kepada terkilan baik. Keterkilanan kita bila kita dilabelkan sebagai orang yang tidak baik. Bila kita dilabelkan sebagai pemimpin yang tidak baik. Yang kelima, dia rela melakukan segala pekerjaan Tuhan. Jika saya bertanya, berapa banyak sudah rela kita melayani Tuhan? Peranan seorang pemimpin rohani adalah pemimpin haruslah memimpin ke suatu arah tertentu. Berarti dia ada goal, dia ada visi. Pemimpin juga adalah harus mengetahui di mana tempatnya dia berada sekarang. Kalau saya sebagai seorang hamba Tuhan, saya harus tahu di mana posisi saya sebagai seorang hamba Tuhan. Itu dikatakan, saya punya pendirian tegas tentang Alkitab. Sebab jika tidak ada pendirian tegas terhadap Alkitab untuk
menyampaikan itu berarti saya kompromi dengan dunia ini. Berarti bukan ini panggilan Tuhan kepada saya. Pemimpin janganlah menimbulkan hal-hal yang membuatkan Anda tidak tahu di mana saya berada. Marilah kita menjadi pemimpin rohani. Halo. Anda tidak ada tugas dalam gereja pun, Anda pemimpin pribadi. Ada pemimpin keluargamu. Dengan istilah lagi, keluarga kecil saya. Anda harus pemimpin di mana community engkau berada. Jaga sifat. Pemimpin rohani juga adalah harus bertekun berjalan sehingga tujuannya tercapai. Musa memimpin orang Israel keluar daripada Gosen tanah Mesir, melangkah ke tanah Kanaan, walaupun 40 tahun berjalan dengan penuh cabaran. Apa yang terjadi? Orang Israel tetap menikmati tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan. Inilah peranan kita. Pemimpin rohani harus ada visi. Ini yang saya jelaskan tadi di dalam poin pertama ini. Harus ada visi. Pemimpin harus mengetahui dan menetapkan visi dia. Kalau saya berkata, atau ini visi saya mau supaya gereja ini hancur. Senang saja. Saya kasih fitnah ini, fitnah itu, senang saja jatuh. Tetapi harus ingat, bukan saja terjadi kepada pemimpin dalam organisasi yang kecil, tetapi hamba Tuhan pun ada juga di kalangan ini. Dengan rendah hati saya harus tegaskan ini. Karena kalau kita atau kalau pemimpin itu tidak ada visi, lebih baik jangan menjadi pemimpin. Itu saja. Bagaimana dengan orang lain? Saya tahu. Maafkan saya. Bukan saja ini terjadi di gereja. Mungkin di kawasan juga. Hampir sudah NE. Yang kedua adalah pemimpin harus meneliti peluang untuk mencapai visi itu. Bagaimana cara? Tidak boleh sudahlah, begitu kamu saja. Dia cari lagi seorang yang untuk menasihati dia, yaitu mertuanya sendiri. Yang ketiga, kelengkapan peluang harus ada kepada pemimpin, ada visi. Kalau gereja duitnya 100, hati kau mau buat gereja besar, bagaimana? Dapatkan. Saya mau ingin nyatakan kesaksian saya secara pribadi. Kalau orang bercerita pernah ambil gaji yang 100, 60 ringgit saja, saya pernah menerima. Saya pikir ini sesuatu. Bila saya berpikir sekarang ini sesuatu menjahanamkan hamba Tuhan.
Boleh mengerti? Ada beberapa, ini pengalaman saya dalam kepimpinan hamba Tuhan. Satu dulu dia beritahu dengan saya, Pastor Runding itu laut dulu. Wah, cuman ini Pastor begitu, hamba Tuhan begitu. Macam saya tidak selesa mau bagi tahu dia jemaat Tuhan, tapi ini reality. Sekarang termasuklah hamba Tuhan juga menjadi pemimpin yang bukan rohani lagi. Hati-hati, ini kena rekam lagi. Kalau ada hamba Tuhan ciri-ciri begitu, apalagi pemimpin biasa. Jadi saya memang bukan saya mempertahankan siapa saya di hadapan Tuhan, tetapi saya harus mengajar bagaimana hamba Tuhan boleh bergerak kalau tidak ada rakan pembantu seperti Musa. Kalau hamba Tuhan tidak ada duit, kau ingat Peri mau kasih neko, ya kan? Kalau kita tidak ada masa sebagai seorang pemimpin untuk mencari rencana Tuhan dalam hidup kita, saya pun tidak tahu. Kalau kita juga tidak ada kemampuan, harus belajar. Namanya bukan saja orang lain di luar sana mau belajar, kita sebagai pemimpin rohani harus belajar. Bukan belajar silat. Inilah yang harus dilakukan oleh pemimpin rohani. Ada misi. Di dalam hal itu saudara, kita telah belajar kehidupan Musa. Dan ada banyak pemimpin-pemimpin yang diberkati Tuhan di dalam Alkitab. Berarti suatu peringatan bagi kita, jikalau pemimpin tidak ada misi, maka kepemimpinannya tiada tujuan. Kosong. Pemimpin harus kreatif, proaktif, bijaksana, ada hikmat. Itu namanya belajar. Jangan mempertahankan kebodohan kita yang tidak tahu untuk memimpin. Karena saya ambil ini istilah, ini di sekolah ini, kepada guru-guru. Kalau di sekolah, agar guru, murid, kreatif, proaktif, bijaksana akan melahirkan kemandirian murid. Betul kan tidak? Guru-guru. Begitulah juga sebagai pemimpin. Kita juga seperti atau umpama guru yang ada kepemimpinan kreatif, proaktif, bijaksana, pandai, supaya kita akan melahirkan jemaah yang baik, bukan melahirkan kejadian-jadian. Jadi-jadian itu bahaya. Oleh itu jemaat yang dikasih Tuhan, khususnya yang akan menjadi pemimpin, milikilah sifat sebagai pemimpin rohani. Demikianlah firman Tuhan. Atas perhatian seluruh jemaat, mari kita berdoa. Bapa, kami mau bersyukur pimpinan-Mu dan penyertaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Di mana Engkau Tuhan mendidik kami selama ini.
Oleh itu Bapak, hamba berdoa sekiranya ada roh iblis yang coba merampas firman Tuhan yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Mohon supaya Tuhan jadikan hati kami seperti tanah yang subur. Jadikan kami sebagai pemimpin pelayan, pemimpin hamba, pemimpin yang paling muda. Tuhan, apabila hamba-Mu taburkan firman Tuhan, bukan dengan keinginan hamba, tetapi firman Tuhan, supaya kami menjadi pemimpin bahkan jemaat yang baik, jemaat yang bertumbuh, bukan karena dipengaruhi oleh keadaan sekitar, tetapi dipengaruhi oleh Kristus sendiri. Bapa, di dalam anak-Mu Yesus Kristus, supaya Dialah yang menjadi Tuhan dan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami tidak mau supaya ada pengajaran-pengajaran dunia ini, ada pengaruh-pengaruh dunia ini mengganggu pemikiran kami. Terpujilah Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera menyertai kami semua pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, terima kasih.